Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memperkenalkan diri, Ibu akan menyapa dulu kepada siswa-siswi baru SDN Ciledug 02 dan kepada Bapak Ibu wali murid. Gimana keadaannya? Sehat-sehat? Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum memperkenalkan selanjutnya, saya di sini akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Lia Awalia. Bisa dipanggil dengan Ibu Lia. Nah, di sini Ibu akan yang mengajar anak-anakku, siswa-siswi SDN Ciledug 02 khususnya kelas 1B yang akan mengajar kalian selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kalian bisa senang belajar dengan Ibu, bisa enjoy, bisa bahagia belajar dengan Ibu ya anak-anakku. Nah, untuk ada beberapa informasi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid SDN Ciledug 02 khususnya kelas 1B. Nah, di sini kelas 1B itu kelas 1 itu terbagi ke 3 kelas, 1A, 1B, 1C. Dan di sini kelas 1 itu hanya ada 2 guru yang akan mengajar anak-anak kita semua. Yang pertama itu wali kelasnya masing-masing, yang kedua itu adalah guru PJOK atau guru penjaskes, yaitu Bapak Dasir. Dimana dalam 1 tahun ke depan ini, 1 tahun ini kita belajar buku tema, yaitu ada 8 buku tema yang harus kita pelajari, yang harus kita berikan materi, yang harus kita berikan kepada anak-anak kita semua. Nah, di sini satu semester ini ada 4 buku tema, yaitu tema 1, tema 2, tema 3, dan tema 4. Terus adapun mata pelajaran yang lainnya yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam, PLH, Pendidikan Lingkungan Hidup, dan Bahasa Sunda, dan satu lagi adalah Penjaskes atau PJOK yang nanti akan diajar oleh Bapak Dasir. Nah, untuk adapun jam belajar di sini kita mulai jam 7.30 atau setengah 8 sampai dengan jam 2. Biasanya kalau tatap muka itu kita belajar jam setengah 8 sampai pukul 10.00 sudah pulang. Nah, sekarang pembelajaran daring maka diperpanjang karena kita tahu bahwasanya Bapak Ibu di rumah mungkin sibuk ngurusin yang lainnya dan belum lagi mendampingi anak-anak kita semua yang mendampingi anak-anak untuk belajar. Nah, di sini jam itu nanti pelajaran akan saya share di grup setiap harinya. Dan yang sudah mengerjakan tugas, anak-anakku yang sudah mengerjakan tugas nanti bisa dikirim japri ke saya atau di WA japri ke saya. Nah, waktunya itu dari pukul 7.30 sampai pukul 2.00 atau 14.00. Nah, semuanya sudah harus mengirimkan tugas. Adapun yang orang tuanya pergi kerja ataupun HP-nya cuma 1 di bawah orang tuanya kerja, boleh terlebih dahulu minta izin ke saya supaya saya tidak memberikan alpa kepada anak itu karena jam segitu sudah anak itu tidak mengerjakan. Nah, boleh izin terlebih dahulu, nanti mengerjakannya atau mengirimkan tugasnya itu setelah maghrib sampai pukul 8.00 malam karena sudah lewat pukul 8 waktunya saya istirahat. Mohon maaf sekali ya Ibu, Bapak, wali murid. Nah, setelah itu adapun yang sudah mengirimkan tugas itu berarti saya nyatakan dia hadir hari itu. Nah, adapun orang yang tidak memberikan tugas berarti saya anggap alpa. Untuk jenjang SD absensi itu adalah nomor 1, di mana absensi itu setiap minggu kita setorkan kepada kepala sekolah dan setiap bulannya kepala sekolah menyetorkan pada dinas pendidikan yang akan diperhitungkan. Nanti itu kalau banyak alpanya, mohon Bapak Ibu wali murid nanti ada perhitungan di kenaikan kelas anaknya. Jadi mudah-mudahan untuk kelas 1B sekarang ini anaknya rajin-rajin, bisa diajak kerjasama orang tua muridnya ya Ibu, Bapak. Jadi itu absensi, mengenai absensi
Jadi absensi itu prioritas pertama, jangan sampai banyak alpa ya Bapak Ibu. Walaupun misalnya belajar di masa pandemi ini, saya mengerti, saya sangat-sangat mengerti. Belajar daring itu amatlah tidak mudah bagi guru dan bagi Bapak Ibu wali murid. Dimana SD itu ada ketentuan buku-bukunya yang beda dengan TK. Banyak sekali orang tua yang kadang mengeluhkan. Saya juga maklum, karena ini adalah pembelajaran daring yang mau tidak mau harus kita laksanakan peraturan dari pemerintah. Mudah-mudahan nanti pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan tatap muka. Terus di sini ada kejujuran dalam belajar, di mana setiap selesai pembelajaran atau setiap selesai buku tema itu biasanya kita mengadakan ulangan harian. Nah, di mana ulangan harian itu saya sarankan kepada Bapak Ibu wali murid untuk tidak memberitahukan jawaban kepada anaknya. Biarkan anaknya yang mengerjakan, biarkan anaknya yang mengisi. Jadi jangan sampai ada targetan nilai, anak ini harus nilai 100, anak saya harus nilai 100, anak saya harus nilai 90. Percuma saja kalau misalnya nilainya 90, nilai 100 tetapi anaknya belum paham, belum mengerti. Jangan sampai ketika nanti tatap muka, oh anak ini tiap hari 100 semua, tatap muka saya kaget kok anak ini selama pembelajaran daring 100 semua, terus pada kenyataannya kok anak ini belum mengerti. Saya minta kejujuran dalam belajarnya, biarkan anak yang mengisi, biarkan anak yang menjawab. Kalaupun itu jawaban salah, biarkan nanti juga sama saya dikoreksi, berarti anak itu belum terlalu mampu. Jadi nanti kita terus bimbing anak itu, nanti ketika tatap muka saya fokuskan, oh anak ini belum mengerti, jadi saya tahu bahwasanya anak ini belum paham. Adapun di sini untuk Bapak Ibu wali murid yang misalnya belum paham, belum mengerti, atau misalnya anaknya masih mengeja, gimana Bu, anak saya masih mengeja sedangkan saya di sini kesibukan. Nanti boleh ke sekolah di jam piket saya, karena sekarang PPKM jadi saya tidak setiap hari ke sekolah, yaitu kalau misalnya sekarang lagi 25% itu saya ke sekolah hari Senin dan hari Kamis. Tapi terlebih dahulu hubungi saya, apakah bisa wali murid ke sekolah. Sekarang kan lagi PPKM harus jaga jarak, jadi nanti saya minta pendapat dulu kepada kepala sekolah, apakah bisa wali murid ke sini, siswa-siswa kita mau ke sekolah untuk belajar baca. Kalaupun diizinkan, kalau belum diizinkan nanti saya konfirmasi bahwasannya boleh ke sini. Kita tahu sendiri ya Bapak Ibu wali murid, bahwasannya sekarang PPKM tidak boleh ada yang ke sekolah dan tidak boleh juga berkerumun. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan tatap muka, bisa melaksanakan tatap muka. Jadi saya mohon kerjasamanya antara orang tua dan wali murid, orang tua wali murid bersama guru. Apabila belum paham atau belum mengerti, bisa hubungi saya langsung, bisa japri saya. Dan mohon amat sangat kepada Bapak Ibu wali murid untuk tidak menghubungi saya di jam malam ya, karena saya juga butuh istirahat. Mungkin badan butuh istirahat. Jadi kalau misalnya mau menghubungi saya di 7:30 sampai pukul jam 3 atau jam 4, kalau misalnya ada yang tidak mengerti boleh hubungi saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Adapun kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan terus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita semua bisa melaksanakan tatap muka secara langsung. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.